wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Nabila Yasmin dari kelas Manajemen Reguler B. Di sini saya akan membuat video tutorial untuk memenuhi tugas komputer bisnis. Oke, jadi pertama-tama itu kita kan akan men-setting link yang di sini, yang di all account Mayo. Nah, yang di sininya itu, yang checklistnya itu kita akan ubah ke akun-akun yang memang seharusnya dicantumkan gitu dengan checklist ini. Jadi kan ini yang checklistnya itu Checkway account. Nah, yang harus di checklist itu cast. Nah, kita ubah aja ini menjadi cast. Kita edit. Nah, namanya kita ubah cast. Nah, harus diketahui juga kalau untuk yang checklist ini tuh nggak bisa dihapus gitu. Jadi emang mengharuskan ada di sini gitu. Oke, yang khas udah ya. Nah, sekarang yang ini kita ubah menjadi Bank BCA dan Bank Mandiri. Nanti kita edit aja, atau enggak kita hapus dulu ya. Kita klik panahnya, lalu kita klik kanan dan delete account. Nah, setelah delete account, nah yang ini kita ubah menjadi Bank BCA. Akunnya tadi kita ingat ya, 1111 Bank BCA. Oke, nah jadi berubah ya, jadi checklist. Nah, sekarang kita ubah yang Bank Mandiri. Nah, kita klik yang panahnya, kita klik kanan, delete account. Nah, lalu yang elektronik ini kita edit menjadi Bank Mandiri. Akunnya tadi hafal ya, 1112 enter, Bank Mandiri. Bank Mandiri, oke. Nah, jadi berubah ya. Lalu kita ubah piutang karyawan. Nah, ini ya. Nah, dari ini, dari akun receivable. Nah, jadi kita hapus dulu piutang karyawannya. Klik kanan, delete. Kita edit. Piutang karyawan. Oke. Di akun yang kedua yaitu hutang, kita tambahkan tunjangan karyawan ya. Nah, kita edit aja tunjangan karyawan. Namanya ada ya. Nah, tunjangan karyawan dan hutang usaha. Nah, karena di sini udah ada ya hutang usaha, nah kita ubah aja. Nah, ini yang dihapus ya. 2110. Delete. Kita edit. Hutang usaha. Nah, lalu kita tambahkan modal ya, di modal. Modal ini kita ubah menjadi laba ditahan, lalu laba tahun berjalan, dan selisih saldo. Nah, kita edit aja. Namanya laba ditahan. Yang keduanya laba tahun berjalan. Nah, lalu kita ubah yang ini ya, di bagian biaya. Bagian biaya itu kita ubah menjadi gaji dan upah. Kita edit aja, ubah namanya gaji dan upah, oke. Nah, lalu yang keduanya itu adalah biaya karyawan lainnya. Nah, kita edit aja,
ubah namanya biaya karyawan lain. Oke. Oh ya, maaf, di sini belum saya ubah ya. Nah, ini tuh kita ubah menjadi selisih saldo. Jadi kita ubah selisih saldo. Oke, yang kedua itu mengubah akun pajak. Jadi kita ke list, lalu tax kode. Nah, kita pilih yang ini. Nah, kita ubah namanya ya. Kita ubah jadi PPN. Pajak pertahanan nilai. Nah, lalu saya akan mencantumkan 10%. Nah, lalu ini seharusnya ada PPN keluaran dan PPN masukan. Nah, karena di sini nggak ada ya, jadi kita mungkin new. Nah, PPN keluaran. Nah, PPN keluaran, lalu di sini itu PPN masukan. Nah, kita masukkan jadi PPN masukan. PPN masukan, use account. Nah, seperti ini. Nah, jadi kan di sini itu ada PPN keluaran dan PPN masukan. Jadi apa sih PPN keluaran itu? Nah, jadi PPN keluaran itu rekening yang digunakan perusahaan untuk membayarkan pajak ke vendor. Nah, kalau PPN masukan itu kan jadi pajak yang dibayarkan konsumen pada saat membeli barang gitu. Nah, setelah itu klik OK. Nah, ini ya. Nah, oke. Lanjut, kita mengubah job list. Nah, job list itu kita ke list, lalu job. Jadi job list, oke, klik. Nah, karena di sini kosong ya, jadi kita klik new. Nah, job number itu JB. Nah, lalu job name itu jual beli. Biasanya 0%, lalu oke. Lalu kita new lagi. Nah, kita tambah lagi untuk service. Nah, jadi SRP. Service. Nah, oke. Nah, jadi karena departemen yang saya miliki itu departemennya ada dua, jadi departemen jual bank dan departemen service. Jadi kita klik close. Lalu kita akan membuat kantor cabang. Jadi kita klik saja kategori. Nah, kategori name. Nah, jadi kita new aja ya, new. Kategori ID-nya misalkan Ciamis. Oke, dan Surabaya ya, misalkan SD di Surabaya. Nah, jadi cukup kayak gini aja ya, tinggal new, atau kalau punya cabangnya banyak ya mungkin tinggal ditambahkan lagi saja. Jadi close. Lalu untuk selanjutnya itu
menghubungkan account itu kita pilih setup, linked account banking. Nah, jadi kan ada pilihannya itu ada account dan banking account, sales account, purchase account, payroll account. Gitu. Jadi ada akun-akunnya ya. Kita bisa lihat di sini ada nomor-nomornya juga. Laba tahun berjalan, laba ditahan, seperti itu. Oke, lalu setup lagi link account. Nah, lalu bagian sales account ya, yang account and banking account itu udah. Sekarang sales account. Oke. Nah, di sini belum di-checklist kan ya. Kita checklist semua. Nah, untuk income account for freight itu kita pilih pendapatan jasa angkut. Nah, use account. Lalu untuk liability account for customer deposit itu untuk uang muka penjualan. Nah, use account. Nah, lalu untuk expense or cost of sales account for discount itu saya tambahkan potongan penjualan ya. Potongan penjualan karena di sini nggak ada, jadi kita new saja potongan penjualan. Potongan penjualan. Lalu oke. Kita cari potongan penjualannya. Use account. Lalu untuk income account for late change itu pendapatan denda. Nah, pendapatan denda saya belum buat, jadi kita new lagi saja. Pendapatan denda. Oke. Kita cari pendapatan denda, use account. Jadi kayak gini ya. Untuk sales atau penjualan account-nya sudah, lalu oke. Lalu kita ke setup lagi. Linked account. Nah, account banking, lalu sales account kan udah, lalu tinggal purchases account. Nah, kalau untuk payroll ini tidak usah ya. Jadi ini. Nah, kita checklistnya dari sini saja. Nah, untuk liability account-nya kita ubah menjadi hutang usaha. Use account. Lalu untuk bank account-nya kita BCA aja. BCA lalu use account. Nah, untuk yang ini expense or cost of sales account for freight itu adalah ongkos angkut ya. Nah, ongkos angkut use account. Nah, lalu untuk asset account for suppliers deposit itu kita pilih uang muka pembelian. Use account. Lalu ada expense for control account for discount itu kita pilih potongan pembelian. Nah, use account. Nah, lalu ada expense account for late change itu kita pilih biaya denda. Nah, karena di sini di saya itu tidak ada ya, jadi kita new, lalu kita tambah ya biaya denda. Lalu oke. Biaya denda. Nah, ini use account. Nah, lalu oke. Nah, jadi itu aja yang udah kita linked. Nah, jadi banyak kan yang checklistnya tuh. Kalau tadi kan cuma beberapa ya, tuh sekarang banyak. Nah, jadi tutorial yang tadi itu bagaimana caranya kita menambahkan checklist atau menambahkan linked di account-account ini gitu. Jadi mana aja nih yang termasuk linked gitu. Jadi mereka di checklist. Jadi sekian dulu dari tutorial saya. Terima kasih.